Hai guys, videoku kali ini masih bahas tentang tripku kemarin ke Bandung guys. Kali ini aku mau ajak kalian naik shuttle car Bandung City Tour atau yang sering disebut Bandros guys. Nah, ini aku naik dari depan lobi Braga City Walk karena aku nginep di Grand Farm. Hotelnya ada di dalam Braga City Walk-nya. Mobilnya seperti ini nih guys. Agak mirip odong-odong ya. Nah, nih naiknya dari sini guys. Kalau di sini nggak terlalu antri seperti naik dari alun-alun Bandung. Untuk tarif naik Bandung City Tour ini 20.000 per orang ya. Jadi di sini ada guide-nya yang akan ceritakan tempat-tempat sejarah yang akan kita lewati selama naik shuttle bus ini guys. Mau tahu kemana aja rutenya? Ikutin terus ya. Oke guys, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pada semangat ini tuh ya, harus pada semangat dong ya. Nih akan tes lagi sekali lagi. Selamat siang. Kurang semangat juga. Sampurasun. Oke, selamat datang di Kota Bandung, selamat berwisata, selamat menikmati kendaraan pariwisata terbaiknya Kota Bandung, yaitu Bandros Bandung Tour on Bus. Kurang lebih selama 35 menit ke depan, Bapak dan Ibu akan ditemani sama Akang. Akang di sini akan menjelaskan sejarah Kota Bandung, hal uniknya, kreatifnya, kulinerannya, sampai cerita horornya akan kita kupas, oke? Dan tolong diperhatikan di Bandros ini ada peraturannya. Yang pertama, tidak boleh melambaikan tangan karena takutnya ada kendaraan lewat. Yang kedua, boleh makan dan minum. Yang ketiga, naik bandros gak boleh ada yang cemberut ya. Nah, coba senyum dulu, mana senyumnya? Nah, kayak gitu ya, gak boleh ada yang cemberut ya, karena naik bandros pun nanti banyak yang fotoin, banyak yang dadahin ya. Nah, kalau ada yang dadahin balik ya. Kalau nggak ada yang dadahin aja ya. Nah, tadi kan mereka dadahin balik ya. Oke, waktunya akan kenalan. Boleh akan kenalan Bapak Ibu? Boleh ya, Akang di sini bukan kenek ya, bukan ya. Akang di sini bertugas sebagai pemandu wisata atau tour guide Kota Bandung yang saat ini sedang ditugaskan di Bandros. Nama Akang yaitu Kang Adit Sebastian. Ya, iya, Kang Adit Sebastian sebatas teman tanpa perhatian. Waduh, agak sedikit galau ya. Dan Akang juga sendirian ditemani dengan driver panas Akang namanya Pak Didin. Halo dulu kepada Pak Didin. Halo Pak. Didin. Nah ya, namanya Pak Didin Iguana. Iya, Pak Didin Iguana, imut, ganteng, dan mempesona. Oh ya. Kalau malam-malam berubah jadi Kiara Condong, Ibu. Iya, Kiara Condong, aki-aki rasa berondong. Perjalanan kita dimulai dari sini. Ini dia, Gedung Indonesia menggugah, tempat persidangannya Bapak Soekarno dulu ya. Dan di depan sana juga itu ada Tugu Macan Putih atau Tugu Maung Bandung. Nanti akan jelaskan Tugu itu maksudnya apa. Karena di depan sana masih ada lagi tugunya. Sebelum akan jelaskan Tugu, akan mau jelaskan taman yang ada di depan dulu. Nah ini dia, taman kedua tertua di Kota Bandung, yaitu Taman Balai Kota atau dulu dikenal sebagai Peter Park, kebun raja. Hanya boleh masuknya orang-orang Belanda. Di sini ada berbagai taman favoritnya anak-anak untuk saat ini. Ada taman apa aja Kang? Ada taman kebun binatang mini ya. Nah, kenapa bisa disebut kebun binatang mini? Karena nggak ada gajahnya. Nah, lalu di sini juga ada taman cinta, ada taman badak, ada taman ikan, dan ada taman labirin. Cuman mohon maaf sekali Bapak Ibu, Balai Kota belum bisa dibuka untuk umum karena waktu liburan kemarin masyarakat menggunung sehingga sampah yang menggunung juga. Yang paling penting ini dia, kantor Wali Kota Kota Bandung atau gedung Balai Kota ya. Nah, gedung Balai Kota ini dulu sebagai tempat penyimpanan kopi dan tehnya orang Belanda. Kopinya masih ada di Jalan Bance, yaitu kopi Aroma, bukan ABC ya Ibu ya, udah salah kenceng lagi ya.
Tapi apa? Berarti menjawab ya. Kalau itu juga ada Tugu Macan Putih lagi, cuman mohon maaf itu harusnya macannya ada 4. Kalau itu ada 3, yang satu lagi beli soto ya. Nah, kenapa banyak sekali Tugu Macan Putih atau Tugu Maung Bandung? Kata kota Bandung atau Jawa Barat identik dengan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Makanya banyak sekali nama jalan, nama daerah, nama stadion, nama divisi TNI di Kota Bandung yang memakai kalimat Siliwangi. Ada Jalan Siliwangi, ada Stadion Persib Siliwangi, ada Kodam 3 Siliwangi, ada Panglima Kodam 3 Siliwangi. Bahkan yang tadi ada Tugu Macan Putihnya, nama jalannya diambil dari nama Ayahanda Prabu Siliwangi, yaitu Jalan Wastu Kencana atau Niskala Wastu Kencana. Kalau belok ke kiri, Jalan Merdeka, itu ada mall yang dibuat singkat sama orang Bandung, Bandung Indah Plaza. Jadi BIP ya, cuma kita nggak akan belok ke sana, takutnya belanja lama ya. Karena di sini banyaknya perempuan kalau udah belanja, laki-lakinya bisa umrah dulu. Ya, saking lamanya. Bukan hanya nama mall saja yang dibuat singkat, nama jalan juga dibuat singkat sama orang Bandung. Jalan LLRE Marta Dinata disebut Jalan Riau. Kenapa bisa disebut Jalan Riau? Karena orang Bandung gitu ya, segala sesuatu dibuat singkat. Karena bayangkan saja kalau nama jalannya masih panjang. Yuk kita jalan-jalan ke Jalan LLRE Marta Dinata, kabur imsak ya. Makanya dibuat singkat jadi Jalan Riau. Terus ada satu lagi nama jalan yang dibuat singkat, Jalan Insinyur Haji Juanda disebut Jalan Kalau dicocol enak jadi. Oncom di jero jadi. Amis di jero jadi. Bakso digoreng jadi. Nah ini mah fix tukang dagang. Nah banget. Tadi tuh akan mah bawa tamu dari luar negeri atau luar kota sama saja, giliran pas nggak jalan kaki lagi, sekarang mau pakai motor ya. Nah kalau yang pakai motor mah berubah namanya bukan cuanki, berubah namanya jadi curanmor. Oh bukan ya, curanmor ya. Nah ini ada taman terangkat di Kota Bandung. Radio Ardan mengangkat taman ini terkenal dengan hantunya kuntilanak merah ya. Tuh, kalau di sini ada pernah dirisetnya oleh Radio Ardan, kalau di sini pernah diriset oleh jurnalisa. Terdengar suara hentakan kaki-kaki tentara-tentara Belanda di Gor Saparua ya. Bisa dicek di YouTube-nya jurnalisa. Nah, dengerinnya pakai headset. Karena dulu Gor Saparua sebagai tempat latihan baris berbarisnya tentara-tentara Belanda. Namun saat ini Bapak dan Ibu juga bisa mendengar suara hentakan kaki-kakinya juga karena ada yang lagi main basket. Ya. Ada paskibra juga ya, tuh latihan baris berbaris kan benar. Nah, itu mah lokal ya, bukan Belanda ya. Itu Made in Indonesia. Mahera, Kodam 3 Siliwangi bagian divisi kesehatannya. Nah kalau di depan sana kalau Trisekan, Uniqlo, Motley, ya semuanya ada di sini. Yang nggak ada di sini yaitu Louis Vuitton, Gucci sama Christian Dior, nggak ada ya. Kalau 3 brand itu mah adanya di PVJ. Akang masuk ke Christian Dior, lihat harga dompet, harga motor NMAX, belinya kejang-kejang ya. Masuk ke Hermes, lihat harga kantong, harga mobil, langsung setruk. Dari Susana dengan judul filmnya Hantu Ambulan Bahu Reksa. Pernah dengar nggak filmnya? Hantu Ambulan Bahu Reksa, silahkan bisa dicek di YouTube atau enggak di video.com ya. Nah itu ada Hantu Ambulan Bahu Reksa. Kisah nyatanya di mana Kang? Nah di sini nih kisah nyatanya. Jalan Bahu Reksa. Dulu di sini ada ambulan berhantu, sering membuat kegaduhan di kalangan masyarakat karena sering menampakkan sosok di dalam ambulan tersebut. Oleh pemerintah Kota Bandung dipindahkan ke gedung kita gitu ya. Nah di sini juga kita akan lihat ada. Nah kalau di sini ini ada sate yang terkenal dengan antriannya, yaitu sate apa? Sate Janto, jangan pakai A. Kalau pakai A apa? Jangan nama kesukaan Pak Dede ya. Tuh, lihat antriannya luar biasa. Makanya slogan sate Janto mah bukan selamat makan, selamat mengantri dan selamat salatri ya. Nah, dan ini dia gedung satenya. Gedung sate dibangun pada tahun 1920, selesai tahun 1924. Di atasnya itu ada 6 biji sate. Nah, 6 itu bukan sekedar 6, tapi 6 itu sebagai simbol dana penghabisan pembangunan gedung sate yang menghabiskan hingga 6 juta holden. 6 juta holden kalau di Anggrek masuk ke gang sempit itu ada kafe namanya Cafe 1991. Itu adalah kafe milik Dilan yang asli. Nggak ada di map juga ya. Yang adanya yang tahunya cuma tour guide doang ya. Karena emang sengaja dibuat penasaran ya. Sengaja buat penasaran karena biar tidak terlalu menyebar luas banget. Jadi emang itu tuh orang-orang yang ingin berusaha seperti Dilan dan Milea yang ingin mendapatkannya ya. Makanya harus dengan Akang ngopi-ngopi di sana Mbak ya. Tapi enak banget apalagi kopi Mileanya ya. Itu ada sentuhan cinta kasih sayang. Berat ya, berat. Ya hati-hati juga di Bandung ini kan kadang hujan, kadang panas, makanya sedia payung sebelum hujan, sedia pengganti sebelum dia memutuskan. 1991 dan menjadi tempat awal pertemuan Dilan dan Milea. Namun saat ini Dilannya udah nggak ada ya Bapak Ibu, karena Dilannya udah putus sama Milea. Jadi si Dilannya frustasi pindah profesi jadi pemandu bandros.
Kalau Dilan dulu berkata kamu jangan rindu, rindu itu berat biar aku saja. Tapi kalau Dilan sekarang agak unik, agak lain. Ya, kamu nyanyi. Kamu bertanya-tanya ya. Nah mohon maaf itu mah Dilan cekmek ya. Ya terus ini istiqomah. Orang-orang Belanda senang sekali menanam pohon kentang di halaman rumahnya ya. Dan kita abaikan dulu Bapak Ibu rumah kentang ya, coba lihat dulu semuanya. Nah ini juga bahkan menjadi taman terangkat di kota Bandung tuh di danau tersebut, tempat pembantaiannya tentara-tentara Belanda oleh tentara Jepang ya. Lalu di depan sini juga kita masuk ke Jalan Sumbawa. Di Jalan Sumbawa di sini juga ada beberapa rumah-rumah dinas dari bukan rumah dinas sih, rumah-rumah bekas peninggalan orang-orang Belanda. Karena dulu ini bekas pemukimannya. Namun saat ini rumah-rumah Belanda yang ada di sini sudah dijadikan semuanya menjadi rumah dinas kepala staf angkatan darat Kodam 3 Siliwangi. Jadi mayor-mayor dan sebagainya semuanya ada di sini nih rumah-rumahnya. Ya. Nah ini nih, ini rumah Kapten Jojo. Nah, ya. Nah. Nah kalau ini rumah Kapten Lee. Rasa nikah juga tuh ya. Bukan, kalau ini rumah Kapten Lee berarti ada itu ya. Ada siapa sih pemeran wanitanya lupa lagi. Dan ini dia sekolahan yang terangkat juga, bahkan sempat diangkat menjadi sebuah film horor dengan judul filmnya Hantu Bangku Kosong. Noni Nancy loncat bunuh diri di lantai 2. Dan tempat di mana Noni Nancy itu bunuh diri, Bapak Ibu, sampai saat ini jendelanya tidak pernah tertutup. Nah ini dia jendelanya, yang kedua di sini nih tuh. Itu jendelanya sampai saat ini tidak pernah tertutup. Akan bisa langsung ke lantai 2-nya ya. Ke lantai 2-nya, bahkan penjaga sekolahnya juga enggan memberitahu ya. Nah kenapa sampai tidak pernah tertutup? Karena engsanya rusak. Nah, ibu ngapain? Ibu liatin jendelanya kayak gitu banget. Padahal engsanya ya. Nah yang menghilang pada G30 SP. Nah ini ya. Nah di sini juga tuh lihat ada itu ada tank baja lagi, ada pesawat ya. Dan gitu anak-anak mah kalau lihat kereta api unik ya dibilangnya Thomas ya. Kalau lihat bus dibilang Tayo ya. Kalau lihat pandos dibilang odong-odong. Kan kasihan ya kalau didirikan seperti odong-odong ya. Lalu di depan sini juga ada sekolahan, bahkan sekolahan ini didirikan pada tahun 1913. Dulu sekolahan milik Belanda, namun saat ini masih menjadi sekolah juga SMP Negeri 2. Salah satu lulusan sini siapa? Bapak Ridwan Kamil dan almarhum anaknya Ariel, sesuai dengan angka yang di atas 1913. Lalu di pinggirnya juga ini ada SMP Negeri 5. Salah satu lulusan sini siapa? Raffi Ahmad, Arman Maulana, almarhum B.J. Habibie lulusan sini. Makanya kedua SMP tersebut menjadi SMP favoritnya Kota Bandung. Namun saat ini sudah tidak favorit karena sudah sistem zonasi. Ya? Nah tapi bisa nggak kan walaupun sistem zonasi masuk kedua SMP tersebut? Bisa. Yang pertama pakai jalur prestasi, yang kedua pakai jalur perpindahan, yang ketiga pakai orang dalam. Satpam ya, maksudnya kalau nggak ada satpam nggak bisa masuk ya. Iya, cleaning service juga boleh. Nah ini juga ada kan wanita-wanita Belanda. Jadi wanita-wanita Belanda yang ingin jadi permakan dulu di sini. Dan akan mau nanya, ada jalan ini jalan apa nih Bapak Ibu? Jalan apa? Jalan kereta api, astagfirullah, cari-cari pulang ya. Ya Allah, kan akan nanya ini jalan apa, bukan nama jalan apa ya. Kenapa cari-cari pulang ya? Dan kita berada di Bandung Selatan. Di Bandung Selatan sebagai pusat perdagangannya Kota Bandung, makanya di sini banyak sekali gedung-gedung bertingkat semua ya. Dan tentunya di sini juga ada bekas restoran Korea, cuman restoran ini sudah dipindahkan beberapa hari lalu ya ke Jakarta. Dulu namanya Seoul Street Food 1998. Akan masuk ke sini ya. Apa Uni, ada Uni, woi, Uni, annyeonghaseyo, sarang walet ya. Laut C2 pertama ada di Tanah Abang Jakarta. Dan tahu nggak Bapak Ibu 2 hari kemarin itu patung tidak ada loh, asli itu mah tidak ada kemarin mah ya. 2 hari kemarin mah Jumatan. Masa iya yang main Jumatan itu main bola diomongin ya. Nah di depan sini juga ini ada es krim yang asli Bandung, es krim legendarisnya Kota Bandung, yaitu es krim rasa Bakarian Cafe. Yang saking legendarisnya rasa es krimnya itu dingin. Tapi yang apa cuma hotel pertamanya. Nah hotel pertamanya Pak, lanjut terus Pak. Hotel pertamanya ada di sini. Kalau di sini juga tentunya ada 0 km ya. Kalau bahasa Belandanya Zogdan Kilometer, ada service the Venlo. Pastikan ketika aku kembali ke sini sudah terbentuk sebuah kota dan ini dia 0 km-nya Savoy, Oman. 0 km-nya. Maksudnya
1838. Lalu di pinggirnya juga ini ada Warren Huis de Vries, supermarket pertama milik Belanda. Nenek moyangnya Alfamart dan Indomaret ya. Lalu di pinggirnya juga ini ada Museum Konferensi Asia Afrika. Lalu di pinggirnya lagi ada Gedung Merdeka. Nah, Gedung Merdeka saat ini menjadi tempat berkumpulnya hantu-hantu Bandung kalau hujan. Oh, selamat datang di wisata alam gaib. Siapkan uang recehnya ya, karena kita akan dihampiri oleh hantu-hantu ya. Siapkan uang recehnya karena kita akan dihampiri ya. Tuh. Siap-siap. Tuh, ini dia hantu-hantunya. Oke. Ya. Ini dia hantunya ya. Oh, ya. Oh, ini ada Squid Game ya. Ya. Yaudah, ayo, dadah. Mau pepet dan hujan ya. Masa ada pocong pakai sendal swallow? Oh. Nah itu ada Ngapalaga ini juga diambil dari sapang bahasa Sunda, Ngapalaga atau Baragaya, tempat beradu gaya. Karena kalau dulu di sini yang banyak gaya adalah orang-orang Belanda, karena kalau sekarang yang banyak gaya adalah orang-orang kita. Bahkan sempat mau dijadikan SCBD, Citayam Fashion Week ya. Cuma Citayam aja dibubarin, tonton di sini nggak ada bonge ya. Nggak ada di sini, nggak ada bonge, adanya conge. Oh, halo Teh Jenny. Halo Teh Jenny. Wah, lagi fokus ya Teh Jenny-nya ya. Oh, di sini ada yang lagi pacaran, kita cek-cekan ring. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Cie. Tuh kan langsung kan nggak jauh kan? Nah, kita mau perusak rumah tangga orang. Oke, cie. Aduh. Itu dia ya. Ada lagi nggak? Kita carinya yang lagi duduk ya. Rumah hantu Braga ya. Itu bekas gudang penyimpanan minyak. Kita lihat lagi, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nih, mana nih yang pacarannya ya? Kita carinya yang lagi duduk, kalau enak yang duduk ya. Oke. Selalu Bapak Ramdan, ya. Nah itu dia Bapak Ramdannya. Lalu di sini juga ada Cupola Cafe, ya. Nah, di dalamnya juga itu ada sebuah kafe, tapi kafenya bagus juga, tuh ya di dalam. Dulu bekas bengkel. Tuh, nah ada lagi ya. Yang kompak, dia kurang kompak. Nah ini Satpol PP jangan dicie-ciekan, jangan ya. Soalnya kalau kita cie-ciekan, nyampenya jangan ke Braga, ke kantor ya. Nih, ada lagi nggak? Ayo. Mana lagi yang pacarannya? Nah itu cowok dan cowok, jangan ya. Jangan, itu mau cowok dan cowok ya. Oh, ini juga cowok dan cowok bergandengan lagi ya, kayak bergandengan ya. Ini kompak banget, pinggir-pinggir lagi. Dan soleha bisa membanggakan kedua orang tua, keluarga, nusa, bangsa, dan agamanya. Akan pamit, Pak Didit juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Gimana guys, seru banget kan naik shuttle car Bandung City Tour? Sampai di sini reviewku ya guys, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya, bye-bye!